Shalom saudaraku, kita akan lanjut pertanyaan yang ke-9 berkaitan mengenai Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan pertanyaan yang ke-9 adalah, dan iblis meremukkan tumitnya. Apa artinya saudara? Iblis meremukkan tumitnya. Artinya bahwa ini berkaitan mengenai peristiwa penyaliban Yesus ya. Peristiwa di kayu salib. Ketika Yesus disalib ya, dari tubuhnya yang terluka itu keluar bilur, keluar darah saudara, hingga pada kematiannya. Tapi ingat, bersamaan dengan kematiannya itulah terjadi kemenangan, terjadi pembebasan. Kita yang tadinya berada di bawah kutuk dosa, itu tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Karena kemenangan itu saudara, kemenangan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Yesus disalib, fisiknya, tubuhnya disalib, yang mengeluarkan luka darah. Itulah arti dari iblis meremukkan tumitnya. Artinya tubuh Yesus ini yang terluka oleh karena dosa kita, oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kita yang melanggar firman Tuhan. Semua ditanggung olehnya di atas kayu salib. Tetapi ingatlah, apa yang dia kerjakan itu membuktikan, itu memberitahu, mendeklarasikan bahwa kemenangan atas hidup kita, kemenangan atas maut itu saudara. Kita nggak ada lagi berada di bawah maut, tapi kita berada di bawah kasih karunia Allah, berada kemenangan di bawah kemenangan Kristus Yesus. Jadi kita yang percaya, siapapun yang percaya kepada karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Kristus Yesus, di mana Dia yang telah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara, membebaskan saya dan saudara. Kita juga mempunyai hidup yang kekal bersama Dia, saudara. Maut tidak menguasai lagi hidup kita. Artinya tidak membuat kita lagi terpisah dari kasih Allah. Siapa sih yang memisahkan kasih Allah dari kita, saudara? Siapa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Gak ada, saudara. Bahkan sesuatu yang dari atas maupun yang bawah tidak bisa, saudara. Sebab apa? Kristus telah memenangkan pertarungan itu. Memenangkan, dan kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Tapi kita berjalan dalam kemenangan iman di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara. Ini kabar baik saudara. Inilah kabar baik itu. Kabar baik yang Allah berikan pada waktu di Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Dan kita hidup bukan lagi berada di bawah kutuk dosa. Saudara, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun, percayalah, itu tidak mempengaruhi kehidupan kita yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang Tuhan mau adalah apa saudara? Yang Tuhan mau agar kita tetap berjalan dengan iman. Iman oleh karena mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Kristus, membaca Alkitab ini saudara. Imanmu akan timbul, imanmu akan muncul, imanmu bertambah saudara. Untuk terus tetap berjalan di dalam anugerahnya saudara. Hingga pada apa? Ketika tubuh kita ini kembali ke tanah, kita tidak akan mati saudara selamanya. Sebab apa? Suatu saat nanti dengan janji yang Allah berikan, bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, di mana hidup kita ini, tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan roh kita akan masuk kepada tubuh kemuliaan itu saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Luar biasa saudaraku. Jadi bersyukur ya. Bersyukur bahwa ketika Allah mengatakan dalam Kejadian 3:15 adanya kemenangan dari keturunan perempuan itu, dan itu sudah terjadi saudara. Apalagi yang kita takuti, apalagi yang kita khawatirkan. Ya, memang kita membutuhkan, saya sebagai hamba Tuhan juga banyak yang saya tapi saya bersyukur ya saudara,
Saya bersyukur sama Tuhan. Di saat ada pergumulan, ada tantangan, Tuhan menguatkan. Saya berjalan dengan iman oleh karena firman-Nya. Gak boleh keluar dari firman-Nya, saudara. Sampai kapanpun, saya mau terus melayani Tuhan. Saya memberitakan firman Injil-Nya, supaya mereka juga mempunyai hidup yang kekal, berjalan di dalam anugerah Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saudara, Allah yang memelihara kita, janjinya nyata dalam hidup kita yang berjalan dengan iman kepadanya. Iman itu meraih apa yang Allah sudah lakukan di dalam Kristus Yesus, saudara. Makanya kita nggak boleh keluar dari firman Tuhan. Belajar, buka hatimu, sebab dari situlah imanmu timbul. Ya saudara, iman akan anugerah yang Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus, yang olehnya kita mempunyai hidup yang kekal, saudara. Itu menjadi pengharapan kita terus, supaya kita mengakhiri hidup kita dengan garis yang baik. Bukan kita memaksakan untuk mengakhiri diri kita, tapi ketika Tuhan memanggil saya dan saudara. Oh, indah sekali. Karena hidup kekal itu menanti di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara.